Sejak awal COVID-19 telah memperkenalkan tantangan baru yang mendesak bagi masyarakat dan sistem demokrasi di seluruh dunia. Dalam rentang beberapa bulan, pandemi telah mentransformasi aspek-aspek kehidupan sosial individu, membatasi partisipasi mereka dalam acara-acara publik dan pertemuan. Selain itu, pandemi COVID-19 ini menantang tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dan hak-hak politik mereka. Pandemi secara cepat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, menciptakan tuntutan yang baru dan mendesak tentang cara penanganannya. Kekhawatiran masyarakat muncul akan kesehatan mereka dari keharusan pemilih memberikan hak suaranya secara langsung di TPS. Keharusan berkumpul di TPS dan mengurus perlengkapan pemungutan suara yang telah disentuh oleh banyak orang, sementara terkurung di tempat yang padat, di mana menjaga jarak aman dari orang lain, mungkin itu sulit, tiba-tiba menjadi tantangan baru yang harus dilakukan. Lalu, bagaimana penyelenggara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekalongan tahun 2020 meyakinkan pemilih di tengah pandemi COVID-19 ini? Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Divisi Teknis, Fajar Randy Yogananda menceritakan bahwa KPU setempat menjamin semua tahapan pemilu serentak telah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi berkaitan dengan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara, ada dua hal. Yang pertama dari sisi petugasnya terlebih dahulu. Untuk petugas KPPS, kami membekali masing-masing dengan masker dan juga dengan face shield, lalu menggunakan sarung tangan latex itu, dan juga dilakukan penyemprotan secara berskala di dalam TPS-nya. Ya, setiap TPS karena adanya COVID ini maka dibatasi maksimal 500 per orang. Jadi kalau ketentuannya satu TPS itu boleh sampai 800, tapi karena adanya COVID kita batasi sampai 500. Dan di Kota Pekalongan tidak ada TPS yang sampai dengan 500. Sejumlah upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 mulai dari tahapan pilkada, pemungutan suara hingga penghitungan suara telah dilakukan dengan ketat. Petugas penyelenggara pemilu dan masyarakat sebagai pemilih telah dibekali pengetahuan protokol kesehatan di TPS saat hari H pencoblosan Rabu 9 Desember 2020. Ya, pemilu di tengah pandemi COVID-19 membuat petugas penyelenggara harus bekerja ekstra, menata tatanan baru saat pencoblosan. Petugas penyelenggara pemilu juga harus bisa meyakinkan masyarakat yang punya hak pilih untuk tetap datang ke TPS dengan jaminan keamanan kesehatan mereka. Memang, pemilih sudah jauh-jauh hari diedukasi tentang tata cara baru saat akan memberikan suaranya pada pesta demokrasi yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya, karena sebuah pesta ini harus disambut dengan gegap gempita. Sebab saat hari pemilihan tiba, waktu itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk mendukung calon pemimpinnya. Namun, gemerlap kemeriahan pemilu tahun 2020 ini dibatasi oleh sejumlah aturan demi kesehatan peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat umum. Dan juga untuk segi protokol kesehatannya, kami menyediakan yang pertama tempat cuci tangan. Jadi pemilih ketika datang nanti dia akan cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun di seluruh TPS kami. Setelah itu menggunakan tisu untuk mengelap. Setelah itu sebelum masuk dilakukan pengecekan suhu terlebih dahulu. Apabila suhunya sama atau lebih dari 37,3, maka diarahkan ke bilik khusus
Jadi di sana ada bilik khusus yang digunakan untuk memilih bagi pasien dengan suhu tersebut tadi 37,3 atau lebih dari 37,3. Ya. Nanti di bilik khusus itu ada petugas KPPS yang mendampingi dengan baju hazmat. Sebelum bertugas, ribuan petugas mulai dari penyelenggara tingkat KPU, kecamatan, kelurahan, hingga personil keamanan mengikuti rapid test. Dilanjutkan swab dan isolasi mandiri jika hasilnya diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Saat bertugas, pada 9 Desember mendatang, KPPS dibekali dengan masker, face shield, dan sarung tangan latex. Tak hanya petugas, cerita dari Fajar Randy, pemilih wajib menggunakan masker. Datang pada jam yang sudah ditentukan untuk menghindari kerumunan. KPU juga sudah mengimbau agar pemilih membawa alat tulis sendiri. Anda tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS karena kami dari KPU sudah menyiapkan protokol kesehatan dan kami pun juga berharap warga yang datang nanti menggunakan masker dan juga bisa membawa alat tulis sendiri. Jadi untuk mencegah tidak bisa dari KPU sendiri tapi juga perlu bantuan dan dukungan dari masyarakat guna terciptanya pilkada sehat kita selamat. Petugas akan mengarahkan pemilih untuk mencuci tangan sebelum masuk ke TPS dan mengecek suhu tubuh mereka. Tak lupa, pemilih akan diberikan sarung tangan plastik untuk mencoblos. Dan menurut Randy, ada bilik khusus bagi masyarakat dengan suhu badan lebih dari 37,3 derajat Celcius. Pemberian tanda bagi masyarakat yang sudah memilih pada jari kelingkingnya dengan cara ditetesi tinta oleh petugas. Yang pertama, jadi datang, ini bawa masker, pakai sarung tangan, setelah pakai sarung tangan mengisi daftar hadir, lalu menunggu mendapatkan kartu suara, dicoblos, dimasukkan ke bilik, lalu sarung tangannya setelah dibuang di tempat yang sudah disediakan di dekat kotak suaranya. Setelah itu keluar, dan setelah keluar nanti sebelum keluar akan diteteskan, jadi dengan pipet. Kalau dulu kan dicelup, sekarang dengan pipet. Setelah dicelup dengan pipet, kami akan mengarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum pulang, dan kami akan menghimbau untuk langsung pulang ke rumah sehingga tidak menimbulkan kerumunan di dalam TPS. Jadi itu kurang lebih protokol yang dibuat untuk pelaksanaan pemilu di tengah pandemi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena kami pun juga sudah menyiapkan protokol agar pilkada sehat kita selamat. Mungkin itu. Kesehatan dan keselamatan tetap menjadi hal yang paling utama dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Namun, menjaga angka partisipasi juga menjadi tanggung jawab dari KPU. Sehingga, semua orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap Pilkada serentak 2020 harus dapat menggunakan hak pilihnya, baik orang yang sehat, kaum difabel, dan orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas penyelenggara pemilu dengan menggunakan baju hazmat akan mendatangi penderita, baik yang tengah melaksanakan isolasi mandiri di rumah, di Gedung Diklat, Jalan Merbabu Podosugih, atau yang masih dirawat di rumah sakit. Hazmat. Jadi baju hazmat ini nanti diperuntukkan yang pertama tadi apabila ada pemilih yang suhunya 37,3 atau lebih, yang pertama, atau ada pemilih yang melakukan isolasi mandiri. Jadi bagi pemilih yang melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun nanti yang berada di rumah sakit ataupun di tempat isolasi, nanti petugas KPPS yang mendatangi itu menggunakan baju hazmat, APD seperti biasa, dan juga tambahnya baju hazmat. Itu tadi kalau ada yang suhunya 37,3 atau lebih. Dan sebelum
mencoba itu ya tadi. Lalu kalau yang suhunya normal 37,3 di bawahnya itu masuk, dia sebelum mengisi daftar hadir atau menyerahkan surat pemberitahuan kedatangan itu nanti kita kasih sarung tangan plastik biasa. Jadi kita kasih sarung tangan plastik lalu mengisi daftar hadir. Harapannya pemilih bisa datang dengan membawa alat tulis sendiri. KPU melakukan roadshow sosialisasi dan meyakinkan calon pemilih hingga tingkat bawah agar tetap datang menggunakan hak pilihnya. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kota Pekalongan, Muhammad Bilal. Kalau partisipasi di Pilwalkot ini kami menyesuaikan dengan KPU RI, yaitu 77,5%, Mbak ya. Insya Allah karena kami melakukan roadshow sosialisasi berbasis, kita ada sosialisasi juga ke kelurahan dengan forum warga. Nanti di kelurahan kita juga ada beberapa basis yang akan kita sasar. Dengan media lain juga kita akan informasikan ulang, baik dengan spanduk, dengan mungkin grup-grup Pak ya, karena kita melihat ada banyak potensi grup pertemanan ya di medsos ataupun di jaringan lain seperti WA dan sebagainya. Kami akan segera men-share itu dengan durasi yang akan kita tentukan. Misalkan minggu terakhir kami berharap semua dari jajaran KPU sampai yang terakhir mungkin KPPS Bapak ya, yang jumlahnya 4.000 sekian dengan linmasnya 5.300 sekian. Kami pikir itu adalah potensi untuk menyebarkan informasi Pilwalkot ini ke grup-grup yang mereka miliki selama durasi yang kita tentukan, dan itu harapannya masyarakat akan tahu dan bisa mencapai target itu diantaranya itu. Ya, Bilal sebagai penyelenggara pemilu menaruh harapan besar. Pemilu di tengah pandemi COVID-19 ini, angka partisipasi pemilih sesuai target KPU RI sebesar 77,5%. Suaramu menentukan pemerintahan 5 tahun ke depan. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara mendukung penuh pesta demokrasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemilu sehat, kita selamat.